Geothermal energi. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu energi geothermal. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu energi geothermal? Energi geothermal adalah energi panas yang terkandung di dalam fluida air, yang dapat berupa uap, cair, ataupun campuran dari keduanya yang letaknya berada pada kedalaman lebih dari 1 km di bawah permukaan bumi. Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut adalah ilustrasi yang terjadi pada teko air yang sedang dipanaskan di atas kompor. Api dari kompor diibaratkan sebagai magma panas yang terdapat di perut bumi. Lalu, air di dalam teko diibaratkan sebagai air hujan. Ketika air tersebut panas dan mendidih, akan menghasilkan uap yang keluar dari mulut teko. Dan mulut teko ini ibaratnya sebagai sumur panas bumi. Lalu, uap yang keluar tersebut ditangkap, kemudian dialirkan melalui pipa ke fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Uap panas bumi ini digunakan sebagai sumber energi untuk memutar turbin yang dapat menghasilkan listrik. Kita dapat melihat dan mengenali keberadaan dari sistem geothermal menggunakan indera kita dengan melihat adanya tanda-tanda yang tampak di atas permukaan bumi, seperti mata air panas, semburan uap, dan lumpur panas. Sumber-sumber tersebut terdapat di sekitar gunung berapi yang masih aktif. Nah, berikutnya kita lanjut nih ke letak geothermal. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di Asia bahkan di dunia. Energi panas bumi yang dimiliki negara Indonesia yaitu sebanyak 29.215 GWE. Energi ini tersebar di beberapa lokasi yakni di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga ujung barat Papua. Hal ini dapat terjadi karena posisi Indonesia yang strategis, yaitu berada di kerangka tektonik dunia. Pemerintah Indonesia terus melakukan peningkatan panas bumi di Indonesia dikarenakan energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang potensial. Energi geothermal juga banyak jenisnya loh, seperti sistem panas bumi dominasi uap, sistem panas bumi liquid dengan lapisan uap, dan sistem dominasi liquid yang berasosiasi dengan aliran di luar. Salah satu contoh jenis panas bumi yaitu sistem panas bumi dominasi uap atau vapor dominated system yang terjadi di Kawah Kamojang dan Darajat. Sistem ini dicirikan dengan saturasi batuan di atas 0,35, artinya didominasi oleh uap. Sistem dominasi uap merupakan sistem yang masih jarang ditemui dan hanya terdapat 5 di dunia saat ini, yaitu 2 di Indonesia, Laderello di Italia, Negeser di Amerika, dan Matsukawa di Jepang. Kegunaan energi geothermal atau bisa dikatakan sebagai panas bumi. Panas bumi ini memiliki banyak sekali kegunaannya, diantaranya yaitu 1. Panas bumi dapat menyediakan energi pada tingkat yang konstan dan tidak tergantung terhadap cuaca. Kedua, panas bumi dapat melengkapi sumber energi baru dan terbarukan. Ketiga, panas bumi di Indonesia ini telah dinyatakan bisa menjadi tenaga listrik. Terakhir, energi panas bumi dapat digunakan secara langsung, bisa dipakai seperti pemanas ruangan dan juga pendingin ruangan. Kelebihan energi geothermal. Yang pertama, energi geothermal termasuk energi yang terbarukan. Itu tandanya energi tersebut tidak akan habis. Yang kedua, energi geothermal bersifat konstan yang selalu ada di sepanjang musim dibandingkan energi-energi lainnya. Dan yang ketiga, energi geothermal tidak menimbulkan polusi seperti yang ditimbulkan energi fosil. Kekurangan energi geothermal. Yang pertama, biaya modal pembangunan energi geothermal sangat tinggi. Yang kedua, pembangunannya dapat mengganggu kestabilan struktur tanah. Dan yang ketiga, energi geothermal hanya bisa dibangun di sekitar lempeng tektonik.
Sekian video tentang energi geotermal dari kelompok 2 PTBE Universitas Pertamina. Terima kasih sudah menyaksikan.